Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini Pak Imin akan membahas sebuah negara di benua Afrika yang kondisi negara ini sangatlah miskin dan memprihatinkan. Negara ini adalah Somalia. Negara yang 99% penduduknya beragama Islam ini dikatakan sebagai negara yang kini berada di ambang kehancuran. Tuh kan, negara-negara Islam negaranya tuh hancur-hancur. Nggak kayak gitu juga teman-teman. Negara Haiti yang 94% penduduknya Kristen juga diprediksi di ambang kehancuran juga. Jadi kemiskinan, keterpurukan, serta kehancuran sebuah negara tidak ada hubungannya dengan agama ya teman-teman. Melainkan terdapat banyak faktor seperti kebijakan pemerintah, SDM masyarakat, kepemimpinan, serta masih banyak faktor lainnya. Lalu apa yang menjadi akar masalah keterpurukan di negara Somalia ini? Yuk sini Pak Imin jelasin di video. Langsung saja kita mulai, nggak usah pakai intro. Wilayah yang kini bernama Somalia ternyata telah dihuni oleh manusia sejak tahun 3000 sebelum Masehi dengan bukti penemuan situs kuno Lascaux. Somalia juga menjadi salah satu peradaban tertua di dunia teman-teman. Di zaman dahulu kala, orang-orang yang mendiami Somalia telah menjalin hubungan perdagangan dengan Kekaisaran Mesir kuno dan Kekaisaran Yunani kuno pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Kala itu orang-orang Somalia memperdagangkan mur, rempah-rempah, emas, kayu hitam, gading gajah, serta kemenyan. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika Somalia di zaman dahulu dijuluki sebagai negeri Puntland atau tanah emas, karena emas di wilayah ini sangatlah melimpah. Selanjutnya di tahun 100 Masehi, di wilayah pesisir pantai Somalia telah bermunculan tuh kota-kota perdagangan yang sangat maju. Contohnya seperti ada kota Moisilon, Oponi, Malau, serta Sarapion. Di zaman dahulu kala, kota-kota ini dijadikan sebagai titik transit bagi para pedagang yang datang dari negara-negara seperti India, China, dan Nusantara. Lalu dari kota-kota ini barang-barang tersebut dijual lagi ke kerajaan Romawi, Yunani, Persia, hingga Arab. Jadi kalian bayangin tuh, kota ini di zaman dahulu pasti sangatlah megah. Selanjutnya pada abad ke-7 Masehi, agama Islam mulai masuk ke wilayah Somalia bagian utara setelah Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah menuju Abisinia atau Kekaisaran Kristen Aksum. Nah, saat menuju Abisinia tersebut, Nabi Muhammad melewati wilayah Somalia bagian utara. Lalu beliau bersama para sahabat membangun sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Qiblatain. Saat ini kondisi masjidnya sangat memprihatinkan teman-teman. Bangunannya sudah rusak seperti ini dan tinggal reruntuhannya saja. Padahal di zaman itu, masjid ini menjadi masjid pertama yang didirikan di benua Afrika. Selanjutnya, sejak abad ke-9 Masehi, di wilayah Somalia telah berdiri berbagai kerajaan Islam, mulai Kesultanan Adal, Kesultanan Mogadishu, Kesultanan Ajuran, Kesultanan Ifat, dan sejumlah kerajaan Islam lainnya. Hingga pada tahun 1884, wilayah Somalia dikuasai oleh penjajah Inggris dan Perancis. Lalu disusul oleh kedatangan penjajah Italia di tahun 1889. Wilayah Somalia yang diduduki oleh Prancis nantinya berubah menjadi negara Djibouti. Sedangkan wilayah Somalia yang diduduki oleh Inggris dan Italia disatukan menjadi satu menjadi Republik Somalia pada tahun 1960. Namun pada tahun 1991, bekas wilayah Somalia jajahan Inggris memisahkan diri secara sepihak dari Republik Somalia, lalu mendeklarasikan diri sebagai negara yang baru yang bernama Republik Somaliland. Namun hingga saat ini, negara Somaliland statusnya masih belum diakui oleh dunia. Ini tuh statusnya mirip sama seperti Taiwan. Berikut 8 fakta negara Somalia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Federal Somalia dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Mogadishu. Secara geografis, Somalia terletak di tanduk Afrika serta berbatasan dengan Teluk Aden di sebelah utara,
di sebelah selatan dan timur dengan Samudra Hindia, serta di sebelah barat dengan negara Kenya, Ethiopia, serta Djibouti. Luas wilayah negara Somalia sebesar 637.657 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 17.597.511 jiwa. Untuk agama, 99,8% penduduk di sini memeluk agama Islam. Sedangkan untuk etnis, 98% penduduk merupakan etnis Somalia. Lalu untuk bahasa, di negara ini ada 2 bahasa resmi yang digunakan, yaitu bahasa Arab dan bahasa Somalia. Kalian mau tahu bahasa Somalia itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo, selamat datang teman-teman. Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Salaan, soo dhawaada saaxiibada, magacaygu waa Paimin, waan ku jeclahay. Indeks pembangunan manusia di negara Somalia menempati peringkat 193 dunia atau yang paling rendah di dunia. Negara ini merupakan negara miskin dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Pendapatan negara Somalia bertumpu pada hasil peternakan, perikanan, pertanian pisang dan kemenyan, penjualan besi tua, serta jasa pengiriman uang dengan ekspor terbesarnya ke negara Ethiopia, Prancis, dan Kenya. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama siling Somalia. Kurs 1 siling setara dengan 28 rupiah. Kehidupan di Somalia. Tahukah kalian teman-teman, jika lebih dari 70% penduduk di negara Somalia ini berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari. Dari data, 80% penduduk di negara Somalia bekerja sebagai pengembala ternak nomaden dan semi-nomaden. Nomaden itu orang yang hidupnya berpindah-pindah ya teman-teman. Jadi pas rumput di situ sudah habis, mereka akan pindah ke tempat lain yang masih ada rumputnya. Somalia tidak memiliki kebijakan terkait UMR atau gaji minimum. Angka pengangguran di negara ini sangatlah tinggi teman-teman, yaitu 54% dari total angkatan kerja di negara ini. Akibat kemiskinan dan pengangguran inilah banyak warga Somalia yang berprofesi sebagai bajak laut. Selain mereka ini menyandra kapal, mereka juga membuka jasa bagi perusahaan asing untuk membuang limbah kimianya ke laut Somalia. Tuh, bener-bener parah kan teman-teman? Udah miskin, ngerusak alam pula. Perang saudara. Inilah penyebab utama kemiskinan di negara ini teman-teman. Perang saudara di negara Somalia sudah dimulai sejak tahun 1978 dan hingga hari ini masih berlangsung. Inilah peta perang saudara Somalia per Februari 2024. Warna merah muda ini merupakan wilayah kendali pemerintah Somalia yang dibantu oleh pasukan perdamaian Uni Afrika dan Amerika Serikat. Warna kuning merupakan wilayah kendali Republik Somaliland. Warna hijau kecil ini merupakan wilayah kendali negara bagian Katumo yang berperang dengan Somaliland. Warna oranye merupakan wilayah sengketa antara Somalia dan Somaliland. Warna hitam kecil kayak tompel ini adalah wilayah kendali negara Islam Somalia yang masih bagian dari kelompok ISIS. Sedangkan warna abu-abu yang menyebar ini adalah wilayah kendali kelompok Al-Shabaab Mujahidin, yaitu kelompok Islam garis keras yang ingin mendirikan negara Islam. Tapi yang lucu teman-teman, meskipun ISIS dan Al-Shabaab ini sama-sama membawa nama Islam, namun kedua kelompok ini ternyata saling bermusuhan. Parah banget kan? Kasihan banget rakyat Somalia, hidupnya semakin miskin dan menderita. Sampai sebagian diantaranya mengungsi ke negara-negara yang lain, termasuk ada juga yang mengungsi ke negara kita, Indonesia. Kalau kalian mau tahu parahnya perang saudara di Somalia, kalian bisa nonton film Black Hawk Down atau film Korea yang bernama Escape from Mogadishu. Korupsi. Menurut Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2023, negara Somalia merupakan negara terkorup di dunia. Somalia sendiri menempati peringkat 180 dari 180 negara di dunia. Emang seberapa parah sih korupsinya? Nah ini, sebelumnya kan sudah Paimin bahas tuh tentang perang saudara Somalia yang telah terjadi dari tahun 1978 hingga hari ini. Nah, akibat dari perang saudara tersebut, bisa dipastikan jika rakyat Somalia banyak yang hidup di dalam kemiskinan bahkan kelaparan.
Karena hal tersebut, banyak negara-negara di dunia yang ikut membantu ngasih sumbangan uang. Diharapkan, Somalia bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan agar dibagi-bagikan kepada rakyatnya, serta dapat digunakan juga untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Namun sayangnya teman-teman, uang sumbangan ini malah dicolong sama pejabat-pejabat di Somalia. Menurut laporan dari Bank Dunia, 68% uang sumbangan Somalia ini tiba-tiba hilang. Laporan dari pemantau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menuliskan hal yang serupa. Jika 70% dana pembangunan Somalia itu lenyap tak tersisa teman-teman. Makanya di tahun 2022 yang lalu, pemerintah Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara donatur Somalia ini sampai menghentikan bantuan tersebut karena takut uangnya dikorupsi. Korupsi di negara ini telah menyebar ke seluruh aspek, mulai dari sistem peradilan, pelayanan publik, sektor swasta, pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahkan kepolisian juga ikut terlibat. Yang lebih membagongkan teman-teman, obat-obatan di negara Somalia ternyata juga banyak yang palsu, serta telah menyebabkan ribuan warga Somalia meninggal dunia karena mengkonsumsi obat-obat palsu tersebut. Ada yang tanya nih, bukannya Indonesia juga banyak yang korupsi, Min? Iya betul teman-teman, tapi di negara Somalia ini jauh lebih parah daripada negara kita Indonesia. Yuk kita bandingkan. Indeks korupsi di negara kita Indonesia berada di peringkat 115 dunia dari 180 negara. Tuh, lumayan kan? Kaya raya. Sejak zaman dahulu, Somalia dikenal sebagai Puntland atau tanah emas dan menjadi kota perdagangan maju di masa lampau. Tahukah kalian jika Somalia ternyata memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah? Seperti ada batu mulia, biji besi, tembaga, emas, kaolin, gas alam, pasir, silika, dan kuarsa, serta timah. Bahkan diperkirakan Somalia memiliki 25% cadangan uranium dunia. Wow! Tapi sayangnya teman-teman, semua tambang tersebut masih belum dieksplorasi. Hal ini disebabkan karena kondisi negara Somalia yang masih amburadul akibat perang saudara yang masih berlangsung. Jika saja perang saudara ini sudah selesai, perekonomiannya juga sudah membaik, korupsi dihilangkan, maka Somalia bisa menjadi salah satu negara terkaya di benua Afrika. Di saat sumber daya alam negara lain sudah habis, Somalia masih memiliki tambang yang belum terjamah. Kemenyan. Salah satu fakta unik lain dari Somalia adalah kemenyan. Ada yang tahu? Kalau kalian nonton jaranan, jatilan, reok, atau bantengan, pasti ada aroma-aroma dari sesuatu yang dibakar. Nah, aroma itu berasal dari kemenyan ya teman-teman. Tahukah kalian jika Somalia adalah negara penghasil kemenyan dengan kualitas terbaik di dunia? Ribuan ton kemenyan diekspor setiap tahunnya untuk dijadikan dupa dalam setiap acara keagamaan. Kemenyan yang berasal dari getah pohon kemenyan ternyata banyak ditemukan di negara Somalia, terutama di wilayah Bari dan Sanak. Wisata di Somalia. Meskipun sektor pariwisata di negara Somalia masih belum digarap dengan baik, serta kondisi negaranya juga belum kondusif, sini Pak Imin ajak wisata virtual ke negara Somalia. Kali ini kita akan menuju tepi laut kota Mogadishu, ibu kota negara Somalia. Tahukah kalian teman-teman jika Somalia adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang di benua Afrika, yaitu sepanjang 3.333 km. Wow, angka cantik cuy! Tuh, pantainya indah banget kan teman-teman? Di dekat pantai, kalian juga bisa mengunjungi pasar ikan terbesar di negara Somalia.
Kalian lihat tuh, ikannya besar-besar. Yuk, sekarang kita berpindah ke pusat kota. Di sini kalian bisa melihat monumen Muhammad Abdullah Hasan, seorang pahlawan nasional Somalia yang berperan sebagai tokoh perlawanan terhadap penjajah Inggris dan Italia. Di negara Somalia ini kalian juga bisa melihat kendaraan bajai yang lalu lalang. Ini adalah transportasi umum di negara Somalia ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian tentang negara Somalia? Hal unik di Somalia. Tahukah kalian teman-teman jika pria Somalia memiliki ciri fisik yang tinggi dan ramping? Para pria di negara Somalia ternyata suka memakai sarung, atau kalau di Somalia bernama ma'awis. Warga Somalia ternyata tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Bahkan banyak orang di negara Somalia yang tidak mengetahui tanggal lahirnya. Negara Somalia adalah negara dengan angka HIV/AIDS terendah di benua Afrika. Masyarakat di negara ini sangat memegang teguh ajaran agama Islam. Jadi mereka menghindari perbuatan begituan di luar nikah. Demikianlah 8 fakta unik dan menarik tentang negara Somalia. Silahkan kalau ada pendapat untuk didiskusikan bersama, kalian bisa menulis dan menyampaikannya di kolom komentar. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat memberikan wawasan serta informasi bagi kita semua. Ciao!